Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, saya Rahmat Titi Larasati, CGP Angkatan 11 Jakarta Selatan. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, maka dari segi pengetahuan terdapat perubahan, yaitu seorang guru haruslah mendidik atau mentransferkan pengetahuannya dengan tetap memperhatikan kondisi sosial emosional peserta didik. Dalam segi keterampilan, seorang guru dapat menambah keterampilannya dalam merencanakan pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional adalah seorang guru dapat menjadi teladan untuk menghadirkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan sosial dan emosional, di mana pembelajaran dapat menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional yang perlu dimiliki seorang siswa, sehingga tujuan pembelajaran selain dapat mencapai aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, pembelajaran juga dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional sesuai dengan perkembangan usia siswa tersebut. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul sebelumnya adalah pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang membutuhkan kolaborasi oleh seluruh elemen sekolah yang berdasarkan nilai guru penggerak dan visi misi sekolah sehingga dapat tercapai dari hal tersebut. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai dan visi guru penggerak yang mengarah pada budaya positif untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial emosional juga erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa saya hanya berpikir keberhasilan belajar hanya ketika siswa mampu menguasai materi pengetahuan yang diajarkan oleh guru. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa, karena kompetensi sosial emosional siswa sangat diperlukan siswa dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga siswa menjadi pribadi yang tangguh dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis ataupun well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan pembelajaran mindfulness dengan beberapa teknik, diantaranya metode STOP, kemudian fokus pada penglihatan, dan kemudian fokus pada pendengaran. Hal ini berfungsi untuk mengembalikan siswa pada kesadaran yang nyaman, siap untuk belajar kembali. Yang ketiga, menyebarkan pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional juga penting, yang berkaitan dengan pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang akan saya terapkan di kelas, yang pertama, saya akan merencanakan pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional.
Kedua, saya akan mengajarkan murid untuk memahami dirinya sendiri dengan cara menuliskan jurnal maupun refleksi mengenai perasaannya dalam kegiatan belajar mengajar. Saya akan menerapkan pembelajaran yang mindfulness dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari, di antaranya metode stop, fokus pada penglihatan, maupun fokus pada pendengaran. Yang keempat, saya akan mengembangkan referensi mengenai hal-hal yang dapat mengembangkan sosial emosional siswa, baik dalam bentuk video pembelajaran, ice breaking, game sederhana, maupun studi kasus yang dapat mengembangkan sosial emosional siswa. Yang saya terapkan di sekolah, yang pertama, saya akan berbagi perangkat pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran sosial emosional dalam forum komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, rekan sejawat dapat menjadikan video pembelajaran sosial emosional saya sebagai referensi dalam mengintegrasikan PSE di kelas. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.